192.168/24 karena gateway-nya 192.168.19.1 harus satu kelompok, dan router terhubung ke hotspot melalui WLAN 1 dengan IP 192.168.20.1/24. Router terhubung ke PC melalui Ether 2 dengan IP 192.168.10.1/24 dengan netmask 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.10.1. Pertama-tama, masukkan casan router ke terminal, dan kabel UTP terhubung ke router lewat Ether 2 dan PC. Selanjutnya, kabel sumber internet terhubung ke router melalui Ether 1. Nah, ini menandakan sudah terhubung ya. Nah, pertama kalian masuk ke network dan internet setting. Di sini kalian enablein dulu real tag-nya. Kalau sudah enable, kalian buka aplikasi Winbox. Nah, di sini loginnya admin, passwordnya kenapa kosong? Karena tanpa password. Lalu klik MAC address di network untuk memudahkan pengelolaan dan konfigurasi awal jaringan. Lalu connect, klik IP, pilih address. IP address adalah sebagai identifikasi perangkat. Add, masukkan IP 192.168.19.10/24. Interface Ether 1, apply OK. Kenapa kita menggunakan IP 19. Karena sumber internet dari lab kita menggunakan 192.168.19.1. Biar satu kelompok dengan yang ada di lab kita. Add lagi, masukkan IP 192.168.10.1/24 Ether 2, apply OK. Add lagi, masukkan IP 192.168.20.1/WLAN 1, apply OK. IP Ether 2 dan WLAN 1 tidak harus satu kelompok dengan Ether 1, bisa bebas. Kita memakai IP Ether 2-nya adalah 192.168.10.1/24 dan WLAN 1 menggunakan IP 192.168.20.1/24. Setelah itu klik IP, pilih root, masukkan gateway 192.168.19.1. Gateway ini sebagai penentu menuju gerbang internet. Kenapa? Destinasi atau tujuannya 0 supaya internet bisa mengakses kemana saja. Apply OK. Setelah itu, klik IP DNS. DNS itu untuk mengubah alamat IP menjadi domain. Nah, di sini DNS servernya 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Lalu centang allow remote request. Kenapa harus dicentang? Agar jaringan lokal bisa menggunakan MikroTik sebagai DNS server. Apply OK. Setelah itu, klik IP, pilih Firewall NAT. Firewall NAT ini untuk membagikan internet ke PC dan ke HP. Lalu add, pilih General. Nah, di sini generalnya chain-nya SRC-NAT dan out interface-nya Ether 1. Nah, pilih Action. Action-nya Masquerade karena menyamarkan IP. Apply OK. Lalu kita cek di new terminal, ping google.com. Nah, ini menandakan bahwa router kita sudah mendapatkan internet. Lalu klik wireless, pilih security profile. Nah, di sini namanya Jahel dan mode-nya dynamic key. Lalu semua dicentang dan masukkan password. Passwordnya bebas. Kalau kita menggunakan password 5-8. Kalau kalian pengen lihat passwordnya benar atau enggak, kalian bisa melihat di setting lalu klik hide. Nah, kalian bisa melihat passwordnya benar atau enggak, lalu apply OK. Klik interface dan WLAN satunya dicentang, lalu double klik. Nah, di sini modenya mode AP Bridge karena memberikan internet. Nah, di sini SSID-nya Jahel dan security profile-nya yang sudah dibuat Jahel juga. Apply OK. Setelah itu, klik IP, pilih DHCP server, klik DHCP setup, lalu pilih interface WLAN 1. Alasan kita menggunakan DHCP server karena memberikan IP.
Nah, di sini tinggal next aja sampai oke. Setelah IP DHCP server, kita klik IP, pilih hotspot, lalu ke server, klik hotspot setup, lalu pilih interface WLAN 1. Alasan utama memilih WLAN 1 saat melakukan hotspot setup karena WLAN 1 merupakan interface wireless yang akan digunakan untuk menyediakan akses jaringan dan internet kepada pengguna secara nirkabel. Setelah itu next aja sampai oke. Setelah itu klik user. Nah, di sini usernya bisa bebas. Kalau kita menggunakan user jet dan passwordnya 1. Kalau bisa passwordnya jangan 1, tapi bisa juga angka sama huruf disatuin agar lebih privat dan klien yang lain tidak bisa masuk ke jaringan kita. Apply, oke. Kemudian kita cek di HP apakah terhubung atau tidak. Cari SSID yang telah dibuat dan masukkan passwordnya 5-8 kali. Nah, di sini belum ada internet karena kita harus masuk dulu ke hotspot. Kemudian kita masukkan user dan password yang telah dibuat. Jika tampilannya seperti ini, maka otomatis terhubung. Sekian membuat video tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.